A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para penyimak mantra Tisma yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan seizinnya hingga hari ini kita dapat menghirup kembali aroma keberkahan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, dalam satu riwayat yang berbunyi, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufirolahu ma taqaddama min dzanbih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharapkan balasan daripadanya, maka dihapuskanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Para penyimak mantra Tisma yang berbahagia, dari hadis di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya bulan suci Ramadan bukanlah sekedar ritual menahan lapar dan dahaga semata, melainkan ibadah bulan suci Ramadan adalah momentum yang Allah siapkan kepada umat muslim keseluruhan sebagai momentum penghapusan total segala-gala dosa, dan ia di satu sisi merupakan momentum pelipat gandaan pahala-pahala. Segala aktivitas yang kita lakukan, sekecil apapun aktivitas tersebut, selama berniat ibadah, tentunya akan mendapatkan ganjaran yang berkali-kali lipat dengan seizinnya. Namun, jikalau kita cermati dan jikalau kita resapi, ketika menjalankan aktivitas Ramadan, kira-kira amalan-amalan apa saja dan doa-doa apa saja yang bisa kita praktikkan agar segala aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai ibadah dan kembali kepadanya mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan saya sampaikan beberapa amalan-amalan serta doa-doa yang bisa menjadikan segala kegiatan dan aktivitas kita di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan serta fadilah yang utama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah doa ketika hendak memulai aktivitas. Dalam beraktivitas, sebelum memulai hari, energi kita yang sedikit di bulan Ramadan ini, tentu kita tidak ingin habis hanya untuk hal yang sia-sia. Kita ingin energi kita yang sedikit dapat memberikan manfaat yang banyak. Kita tidak ingin energi kita yang kita keluarkan selama bulan Ramadan bernilai sia-sia hanya untuk tidur, apalagi hanya untuk malas-malasan. Ada salah satu amalan doa yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah yang bisa kita bacakan sebelum kita mulai aktivitas. Doa dari hadis tersebut adalah berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya adalah, wahai Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan-amalan yang diterima. Jadi, dari doa di atas, kita niatkan segala aktivitas kita, semua lelah kita, semua hal yang kita lakukan dari pagi hingga malam kembali kepada Allah
dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah doa saat diuji dengan sebuah ujian kesabaran. Dalam menjalani hari, tentu kita mendapatkan berbagai masalah di sana-sini. Terkadang kita diuji dengan manusia, diuji dengan keadaan, diuji dengan satu keadaan yang membuat kita terjatuh dalam hal-hal yang buruk, sehingga hawa nafsu kita terpancing untuk mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Nabi Rasulullah SAW pernah mengajarkan dalam perkataannya kepada para sahabat suatu rem darurat agar puasa kita tidak berkurang nilai kebaikannya dengan amarah. Maka, tatkala kita diuji oleh suatu keadaan atau diuji oleh manusia, sehingga menyebabkan kita marah, menyebabkan kita di luar kontrol, tidak bisa mengendalikan diri, Nabi menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat ini. Maka tatkala kita diuji oleh kemarahan dan kesabaran, ucapkanlah inni shaim, inni shaim, yang artinya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dari hadis ini kita dapat mengambil hikmah bahwasannya derajat orang yang berpuasa itu jauh lebih tinggi ketimbang meladeni atau melayani hawa nafsu serta amarah. Maka ucapkanlah inni shaim, inni shaim. Kemudian yang ketiga adalah doa menjelang berbuka puasa. Para penyimak mantratisme yang berbahagia, doa berbuka puasa di masyarakat umum yang kita kenal sekarang, yang sangat tersebar di halayak ramai, adalah doa yang sangat umum digunakan bagi orang-orang untuk membatalkan puasa. Tapi tahukah kalian semua bahwasannya jikalau kita merujuk kepada ketelitian sanad, para ulama mendapati bahwasannya doa yang umum dibacakan oleh masyarakat pada umum itu memiliki kekurangan dan kelemahan dalam beberapa sanad. Tentunya kita sebagai umat muslim ingin menyempurnakan ibadah, mengikuti panduan-panduan doa yang kuat sanadnya oleh Nabi. Oleh karena itu, Nabi telah mengajarkan doa untuk berbuka puasa yang sangat kuat sanadnya, yang bisa kita baca setelah kita berbuka puasa, ketika kita sebelum meneguk satu minuman untuk membatalkan puasa. Maka ketimbang untuk menggunakan doa yang sangat rendah sanadnya, kita bisa menggunakan hadis doa yang kuat sanadnya yang diajarkan oleh Nabi agar ibadah kita sempurna. Maka doa untuk berbuka puasa yang diajarkan Nabi yang kuat adalah berbunyi Zahabaz zoma wabtallatil uruk wa thabatal ajru insyaallah. Zahabaz zoma wabtallatil uruk wa thabatil ajru insyaallah, yang artinya adalah telah hilanglah rasa dahaga atau haus, wabtallatil uruk, dan telah basahlah urat-urat, wasabatil ajru insyaallah, dan telah tetaplah pahala insyaallah. Para penyimak mantratisme yang berbahagia, jikalau kita cermati ayat ini, kita mendapatkan satu hikmah bahwasannya semua kelelahan, dahaga, lapar di dunia sifatnya hanya sementara, akan tetapi pahala yang kita lakukan kebaikan nilainya kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah doa untuk menyapu segala dosa dan menyambut Lailatul Qadar. Para penyimak mantratisme yang dirahmati Allah, Nabi mengajarkan kepada kita suatu doa
yang selalu senantiasa kita kumandangkan setiap malam ketika bulan Ramadan, dengan tujuan agar kita ketika nanti sampai pada hari Idul Fitri, di hari yang suci, kita keluar dalam keadaan bersih. Dan doa ini tidak hanya kita bacakan ketika 10 hari terakhir Ramadan, akan tetapi bisa kita bacakan di setiap malam-malam bulan Ramadan dengan harapan Allah mengampuni dosa kita. Doa ini adalah doa yang diajarkan Rasul kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai doa pemutihan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka, kumandangkanlah doa ini di setiap malam-malam Ramadan dengan harapan Allah senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Maka doa ini berbunyi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan lagi Maha Mulia. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah kami, wahai Allah. Dengan membaca doa tersebut, kita mengharap segala belas kasihan Allah dan Allah dapat menghapuskan segala dosa kita sehingga nanti di hari Idul Fitri kita kembali dalam keadaan bersih, suci, tanpa dosa. Yang terakhir, baiklah para penyimak Mantratisma yang berbahagia, marilah kita hiasi hari-hari kita dengan amalan-amalan dan rutinitas-rutinitas yang baik. Kita penuhi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar ritual biasa, tapi kita jadikan segala kegiatan kita bermakna dengan mendasarkan pekerjaan-pekerjaan kita atas ajaran-ajaran yang Nabi telah ajarkan, dengan harapan agar ibadah kita diterima olehnya, sehingga setiap amalan kita jauh lebih sempurna dan dapatkan membawakan kita kepada Ramadan yang tentunya lebih baik, dan tentunya Ramadan yang sangat bermakna. Sekian hikmah yang bisa saya sampaikan. Saya Hakim Maulana Zen pada sesi kesempatan Mantratisma 2026 pamit undur diri. Wa ila rabbika fansob wa ila rabbika fargob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suraya Islamic School mencetak generasi Qurani Robbani Mandiri.